Biarkanlah ia unta Allah itu makan di bumi Allah, dan janganlah kalian mengganggunya dengan gangguan apapun yang menyebabkan kalian ditimpa azab yang dekat. Quran Surah Al-A'raf ayat 64. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Alunan Zaman rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, Alunan Zaman akan menceritakan kisah Nabi Saleh dan kaum Samud yang selalu ingkar. Diceritakan, Samud adalah nama kabilah atau suku yang terkenal di bangsa Arab. Mereka menetap di daerah bebatuan yang terletak antara Hijaz dan Tabuk. Kaum Samud hidup setelah kaum Ad di zaman Nabi Hud alaihissalam. Seperti dengan kaum Ad, kaum Samud juga melakukan ajaran yang menyimpang, yaitu menyembah berhala. Dikarenakan ajaran yang menyimpang yang dilakukan oleh kaum Samud, Allah mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Saleh alaihissalam, untuk menyerukan kaumnya agar menyembah kepada Allah semata. Dikisahkan, pada awalnya Nabi Saleh merupakan salah satu orang yang dihormati dan dijunjung tinggi oleh kaum Samud. Hal ini dikarenakan beliau, Nabi Saleh, digadang-gadang dan diharapkan dapat meneruskan tradisi kaum Samud, yaitu menyembah berhala. Namun, harapan dari kaum Samud mulai sirna ketika Nabi Saleh mulai menyampaikan dan mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Saleh mengajak kaum Samud untuk meninggalkan semua berhala-berhala yang disembah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Akan tetapi, banyak kaum Samud yang tidak mempedulikan ajaran yang dibawa Nabi Saleh. Dan hanya sedikit yang mengikuti serta beriman terhadap ajaran yang dibawa Nabi Saleh. Kaum Samud juga memiliki gaya hidup yang menyimpang. Mereka selalu berbuat maksiat setiap harinya, seperti berzina dan bermabuk-mabukan. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Saleh untuk berdakwah kepada kaum Samud. Seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat 73. Kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagi kamu Tuhan selain Dia. Sungguh, telah datang kepada kamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini adalah unta betina Allah untuk kamu sebagai mukjizat. Maka, biarkanlah ia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan keburukan apapun sehingga kamu ditimpa siksa yang sangat pedih." Ketika Nabi Saleh menyerukan ajaran tauhid untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan kepada berhala, kaum Samud terbelah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu yang mengikuti Nabi Saleh alaihissalam, dipimpin oleh salah satu tokoh pemuka kaum Samud, yaitu Juanda bin Amru bin Lubaid bin Jawas. Sedangkan kelompok yang menentang Nabi Saleh alaihissalam dipimpin oleh dua orang, yaitu Zu'ab bin Amru bin Lubaid bin Habab dan Rabab bin Sa'ar bin Julwas.
Karena sangat bencinya terhadap ajaran yang dibawa Nabi Saleh, Zu'ab dan Rabab sampai menghalangi Nabi Saleh untuk mengajak saudaranya Junda bin Syihab untuk mengikuti ajaran yang dibawa Nabi Saleh alaihi salam. Di sini, kaum Samud merasa ditipu oleh Nabi Saleh alaihi salam. Karena mereka tidak percaya bahwa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia biasa seperti mereka. Sehingga mereka menuntut kepada Nabi Saleh untuk menunjukkan mukjizat sebagai bukti kenabiannya. Para ahli tafsir menjelaskan, pada suatu hari, kaum Samud berada di suatu tempat. Selanjutnya, Nabi Saleh alaihissalam datang kepada kaum Samud dan mengajak mereka untuk menyembah dan menuhankan Allah semata. Di sini, Nabi Saleh memberikan penjelasan dan menghimbau kaum Samud untuk beribadah kepada Allah. Akan tetapi, kaum Samud tidak percaya dengan ajakan Nabi Saleh dan menentang beliau untuk mengeluarkan seekor unta betina yang sedang hamil 10 bulan dari batu yang ditunjuk mereka. Dengan kerendahan hatinya, Nabi Saleh alaihissalam menerima tantangan dari kaum Samud tersebut dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, Nabi Saleh alaihissalam mulai memukul permukaan batu tersebut dengan tangannya. Setelah dipukul batu tersebut oleh tangan Nabi Saleh, keluarlah unta betina dengan ciri-ciri sama persis dengan yang disebutkan oleh kaum Samud. Unta tersebut dengan sebutan unta betina Allah. Ketika unta betina itu muncul, kaum Samud menyaksikan sebagai peristiwa yang sangat menakjubkan. Hal ini merupakan hasil kekuasaan Allah yang maha dahsyat dan sebagai bukti nyata yang tak terbantahkan. Sehingga banyak di antara mereka yang mulai beriman ketika melihat mukjizat tersebut. Akan tetapi, mayoritas dari kaum Samud masih berada dalam kekafiran, kesesatan, dan keingkaran. Nabi Saleh alaihissalam membuat kesepakatan kepada kaum Samud dan berkata, biarkanlah ia unta Allah itu makan di bumi Allah dan janganlah kalian mengganggunya dengan gangguan apapun yang menyebabkan kalian ditimpa azab yang dekat. Quran Surah Al-A'raf ayat 64. Setelah kesepakatan bersama agar unta betina itu dibiarkan hidup, makan, dan minum di tengah-tengah mereka, setiap harinya unta itu datang dan pergi ke sumur. Ketika sampai ke sumur, unta itu meminum airnya untuk hari itu saja. Sementara itu, kaum Nabi Saleh datang ke sumur di hari berikutnya untuk mengambil persediaan air. Sehingga Allah berfirman, Saleh menjawab, ini seekor unta betina. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air dan kalian mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air pada hari yang tertentu. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 155. Waktu terus berlalu dan keadaan seperti itu terus berlangsung sampai tokoh kafir dari kaum Saleh berkumpul dan bersepakat untuk menyembelih unta betina itu. Keputusan itu mereka kesepakati agar dapat menguasai sumur dan tidak lagi disibukkan oleh keberadaan unta betina tersebut.
Orang yang ditugaskan untuk membunuh unta betina itu adalah salah satu seorang pemimpin mereka yang bernama Hidar bin Salih bin Juanda. Ia adalah orang yang berkulit coklat tua dan bertubuh pendek. Ibnu Jarir dan para ulama ahli tafsir menyebutkan, pada saat itu ada dua wanita terhormat dari kalangan kabilah Samud. Wanita pertama bernama Saduk binti Mihya bin Zubair bin Mukhtar. Di samping memiliki kedudukan yang terhormat, wanita ini memiliki paras yang cantik dan juga kaya. Sebelumnya, Saduk pernah dinikahi oleh laki-laki muslim dari kaum Samud, akan tetapi ia menceraikannya. Saduk memiliki putra bernama Masra bin Mahraj bin Mahya. Ia memerintahkan putranya untuk membunuh unta betina tersebut, dan putranya pun menyetujui perintah dari ibunya tersebut. Dan wanita kedua bernama Unaizah binti Gunaim bin Majlas, yang juga dikenal dengan julukan Ummu Ghanamah. Ia merupakan wanita lanjut usia yang mempunyai putri yang cantik-cantik dan harta yang berlimpah. Di sini, Unaizah menawarkan salah satu dari keempat putrinya yang cantik kepada Hidar bin Salif. Jika ia berhasil membunuh unta betina tersebut, Hidar pun menyetujui ajakan dari Unaizah tersebut. Setelah itu, kedua pemuda itu, Hidar dan Mahraj, mengadakan pertemuan kepada kaumnya dan mulai mengutarakan rencananya. Di sini, kaumnya memberi bantuan berupa tenaga dengan mengikutsertakan 7 laki-laki lainnya, sehingga jumlah mereka yang hendak membunuh unta Nabi Saleh menjadi 9 orang. Laki-laki yang berjumlah 9 orang tadi pergi menuju kabilah-kabilah lainnya untuk meminta dukungan atas rencananya. Para kabilah menyetujui dan merestuinya. Mereka berbondong-bondong menuju lokasi unta Nabi Saleh dan mulai mengintai unta tersebut. Ketika unta betina tersebut melewati tempat yang diawasi oleh Masra, dia langsung melempar anak panah ke unta hingga tepat mengenai tulang betisnya. Hal ini sesuai rencana yang mereka buat. Selanjutnya, Hidar bin Salif adalah orang yang disuruh untuk membunuh unta tersebut. Mereka memberi semangat kepada Hidar. Hidar mulai menghujamkan pedang dengan keras ke arah unta itu, sehingga urat kaki unta itu putus seketika dan jatuh tersungkur ke tanah. Ketika kejadian itu, Hidar memperingati anak unta itu dengan berteriak lantang yang ada di dekat induknya yang sedang sekarat. Kemudian, Hidar mulai menusuk dan menyembelih unta betina itu. Kemudian, mereka beramai-ramai memotongnya dengan pedang mereka, sementara anak unta itu segera naik ke puncak gunung yang aman. Lalu, anak unta itu berteriak keras sebanyak 3 kali. Atas kejadian itu, Nabi Saleh berkata kepada mereka, "Bersukarialah kalian semua di rumah kalian selama 3 hari." Quran Surah Hud ayat 65. Nabi Saleh memberitahu bahwa setelah 3 hari atas pembunuhan unta itu, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Akan tetapi, mereka tidak percaya dengan ancaman Nabi Saleh
yang telah didukung oleh bukti kebenarannya. Bahkan, sore hari setelah pembunuhan unta itu, mereka merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Saleh. Mereka menginginkan Nabi Saleh segera wafat menyusul kematian untanya. Allah berfirman, "Dan mereka pun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh, dan kami merencanakan makar pula, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Maka, perhatikanlah akibat dari makar mereka, bahwa kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya. Itulah rumah-rumah mereka yang runtuh disebabkan kezaliman mereka. Sesungguhnya, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi kaum yang mengetahui, dan telah kami selamatkan orang-orang yang beriman, dan mereka itu selalu bertakwa." Quran Surah An-Naml ayat 50-53. Demikianlah Allah menurunkan batu-batu yang melempari kesembilan laki-laki tersebut dan mengirim mereka ke neraka terlebih dahulu, sebelum kaum Samud yang kafir menyusul mereka. Keesokan harinya, yaitu Kamis pagi yang merupakan hari pertama disaksikannya azab yang telah diturunkan Allah, yaitu berubahnya wajah kaum Samud menjadi kuning. Pada hari Jumat, yaitu hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah. Selanjutnya, pada hari ketiga, wajah mereka menjadi hitam. Ibnu Katsir meriwayatkan, ketika hari keempat, yaitu hari Ahad telah tiba, kaum Samud duduk menunggu azab dan laknat dari Allah SWT. Mereka sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam menghadapi semua itu. Mereka tidak tahu persis dari mana azab itu akan datang menghantam mereka. Matahari pun mulai terbit. Terdengarlah suara guntur yang sangat keras di atas mereka. Setelahnya, gempa yang sangat dahsyat mengguncang tepat di bawah bumi yang mereka pijak, sehingga membuat nyawa-nyawa melayang berjatuhan. Gempa dan guntur mulai berhenti. Suasana pun menjadi hening seketika. Ketika kejadian azab tersebut tidak ada nyawa yang tersisa. Para ulama menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tersisa dari kaum Samud yang kafir, kecuali seorang budak perempuan bernama Kalbah binti As-Salqi. Dia adalah seorang wanita kafir yang memusuhi Nabi Saleh alaihi salam. Setelah menyaksikan kejadian azab yang telah diberikan oleh kaum Samud, ia segera berangkat menuju perkampungan di Arab. Di sana, Kalbah menceritakan tentang kaumnya yang telah dilaknat dan diazab oleh Allah SWT. Setelah itu, dia meminta air kepada penduduk tersebut. Setelah meminum air, Kalbah langsung menyusul kaum Samud lainnya yang sudah binasa. Wallahu a'lam.